Pada banjir tos naik ya tos karena buruan banjir waspada banjir. Namun ada gitu nih video pengaruh gitu. Nyanyi. Saat libur Imlek 2026, guru dan para siswa di Min 4 Ciamis, Dusun Kubang Pari, Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Jawa Barat, tetap datang ke sekolah pada Selasa 17 Februari. Bukan untuk melakukan pembelajaran atau ekstrakurikuler, melainkan untuk melakukan bersih-bersih area sekolah setelah banjir kembali merendam lingkungan sekolah pada Senin 16 Februari sore lalu. Pemirsa, selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Priangan dengan rekan Aisyani Nur Aini. Silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih. Selamat siang Nurma dan juga Tribuners dimanapun berada, dan dapat saya laporkan bahwasanya di saat momen libur Imlek 2026, para guru dan juga siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau Min 4 Kabupaten Ciamis yang berlokasi di Dusun Kubang Pari di Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis tetap datang ke sekolah, yakni mereka akan membersihkan ataupun melakukan bersih-bersih area sekolah pasca wilayah tersebut kembali direndam oleh banjir pada hari Selasa 17 Februari 2026 kemarin. Adapun banjir yang terjadi itu akibat jebolnya tanggul salah satu sungai, yakni di Sungai Citalahap, yang kembali jebol pada hari Senin 16 Februari 2026 sore hari. Dan hal itu juga merupakan kejadian kedua dalam 2 pekan terakhir dengan pola waktu yang hampir sama, yakni menjelang waktu maghrib atau waktu di sore hari. Dari pantauan Tribun di lapangan pada hari Selasa 17 Februari 2026 kemarin, sekira pukul 9.30 ruang-ruang kelas itu dipenuhi oleh lumpur coklat yang hampir mengering dan juga mengendap, dan meja kemudian juga kursi ditumpuk di salah satu sudut ruangan. Bahkan sebagian kursi yang berasal dari ruang guru itu dikeluarkan dari ruangan, sementara lantai keramik terlihat kusam tertutup oleh sisa endapan lumpur banjir. Dan di halaman sekolah, sejumlah siswa bersama para guru nampak memegang sapu dan juga alat pel membersihkan sisa-sisa lumpur. Dan tidak hanya pihak sekolah, Tribuners, petugas gabungan dari BPBD, kemudian Tagana, relawan Basnas tanggap bencana, personil TNI dan Polri, hingga Damkar turun tangan membantu proses pembersihan di area Min 4 Ciamis tersebut. Mereka bahu-membahu menyemprot lantai kelas dan juga paving block yang ada di halaman sekolah menggunakan selang air dari kendaraan damkar pancar, dan mengangkat meja yang rusak serta membersihkan lumpur yang juga menempel di area dinding bangunan sekolah. Dan sesekali petugas damkar juga Tribuners menyemprotkan air ke arah para siswa yang juga menambah suasana bahagia di tengah duka. Kemudian Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau Kepala Min 4 Ciamis, Rahma Musyaropah, mengatakan bahwa air itu mulai naik pada Senin sore dan terus bertambah tinggi. Menurutnya saat itu ketinggian air sempat mencapai paha orang dewasa di dalam area sekolah. Dan meski banjir kali ini disebut tidak separah pada kejadian pertama, namun dari sisi ketinggian air lumpur tetap mengendap di sejumlah ruangan. Sekitar 15 ruangan terdampak banjir, mulai dari ruang kelas, kemudian dapur hingga UKS, dan beberapa fasilitas dari sekolah juga mengalami kerusakan seperti buku-buku yang terendam, kemudian meja dan kursi, terutama di area ruang kelas 6A. Beruntung pengalaman banjir pertama membuat pihak sekolah lebih sigap dan juga waspada untuk mengamankan barang-barang elektronik seperti laptop, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian arsip-arsip penting sekolah juga telah dipastikan selamat karena disimpan di lemari yang lebih tinggi. Adapun guru dan karyawan yang tinggal di sekitar lokasi pada saat itu langsung bergerak cepat saat air mulai naik mengamankan barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari ruang-ruang kelas tersebut. Kemudian dikatakan lagi juga bahwa air ini mulai surut pada malam hari hingga dini hari dan menyisakan lumpur tebal di lantai dan halaman sekolah. Rahma mengaku khawatir jika tanggul yang jebol di Sungai Citalahap belum diperbaiki secara permanen, banjir serupa bisa kembali terjadi dan tentunya mengganggu proses belajar mengajar di Min 4 Ciamis tersebut. Dan Kemudian ia juga berharap bahwa pemerintah ini akan segera melakukan penanganan menyeluruh terhadap tanggul Sungai Citalahap
di mana agar kejadian ataupun kegiatan belajar mengajar itu tidak terus terganggu di setiap musim hujan seperti itu. Kemudian Bupati Ciamis, Herdiat Sunaria, yang saat itu juga datang ke lokasi kejadian, mengungkapkan bahwa berdasarkan data sementara pihak pemerintah daerah, sedikitnya ada 300 kepala keluarga atau KK yang terdampak akibat luapan sungai Citalahap. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 164 warga setempat dievakuasi dan mengungsi di masjid setempat. Namun seiring kondisi air yang mulai surut pada malam harinya, Tribuners warga juga lebih memilih untuk kembali ke rumahnya dan tentunya membersihkan area rumah yang terkena banjir ataupun juga endapan-endapan tanah yang dibawa oleh air banjir tersebut. Dan Herdiat juga menegaskan bahwa banjir yang telah terjadi 2 kali ini menjadi peringatan serius agar penanganan Sungai Citalahap ataupun tanggul di Sungai Citalahap itu segera dilakukan secara menyeluruh. Dan pihaknya juga pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kepala BBWS Citanduy, kemudian juga tentunya dengan Gubernur Jawa Barat yang juga sudah melakukan komunikasi dan hal itu akan terus ataupun segera ditangani. Dan menurutnya tanpa langkah yang konkret, potensi banjir susulan juga akan terus mengintai setiap kali di wilayah tersebut diguyur hujan deras. Demikian Nurma, laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Ini akibat banjir yang kedua di Sungai Citalahap. Nah, masyarakat yang terdampak ini kurang lebih ada 300 kakak. Nah, tadi malam yang mengungsi dari rumah karena terendam, sebagian sudah terendam. Dari mulai malam ada 164 orang yang dievakuasi di masjid gitu. Sekarang sudah mulai surut, sebagian juga sudah pada pulang ke rumahnya masing-masing gitu. Yang pertama ini harus secepatnya gitu. Harus cepatnya untuk segera penanganan Sungai Citalahap ini. Nah, kami dari pemerintah daerah sudah koordinasi dengan Kepala BBWS, dengan Pak Gubernur juga sudah komunikasi. Insya Allah ini harus penanganan secepatnya gitu. Kalau tidak ada penanganan, ada hujan besar, ya pasti banjir lagi gitu. Menjelang maghrib air semakin naik ya, semakin naik sebesar ini sepaha orang dewasa. Kalau di luar sih lebih tinggi, cuma ini kan karena sepanjang ininya sudah dikasih, jadi air cuma masuk dari gerbang depan aja sama gerbang belakang. Tapi ya tetap aja gitu masuk ke dalam kelas. Dan ini lumayan Pak. Kemarin lebih parah lagi sih, kalau lumpurnya kalau minggu kemarin lebih parah. Kalau sekarang agak mending, agak tipis. Berapa kelas yang terdampak? Ini semua yang di bawah ini ada 12 ruangan. Ini ada 12 ruangan sama yang kecil-kecil kayak dapur UKS. Itu ya ada 15. Oh iya, ada 15 ruangan. Kalau barang-barang elektro kayak laptop gitu gimana? Barang-barang elektronik alhamdulillah karena minggu kemarin sudah diamankan. Jadi minggu ini kita sudah wanti-wanti ya, sudah antisipasi. Dalam elektronik sudah aman, diamankan semua. Paling yang tidak aman itu buku yang ada di kelas. Buku semuanya rusak, Bu. Buku yang ada di kelas itu di semua kelas kan di lemari. Nah, itu terendam. Untuk arsip-arsip sekolah, Bu? Arsip-arsip sekolah aman. Karena dia disimpannya di atas. Ini kan lebih atas. Jadi ketika air baru segini, karyawan yang ada di lingkungan sini kan banyak. Langsung antisipasi mengamankan arsip-arsip. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.